Halo, saya Kemal N. Sregar. Saya adalah dosen FKM UI dan selama ini saya menggeluti persoalan-persoalan HIV dan AIDS. Pencegahan penularan HIV. Pencegahan penularan HIV dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko. Meliputi upaya pertama, pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual, pencegahan penularan HIV melalui hubungan non-seksual, dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan melalui upaya yang dikenal dengan singkatan A, B, C, D, E. A. Abstinensia. Tidak berhubungan seksual sama sekali, baik hubungan seksual melalui vagina, anus, maupun oral. B. Be faithful. Setia pada satu pasangan saja untuk mengurangi risiko tertular HIV. Setiap hubungan seksual, baik melalui vagina, anus, ataupun mulut, berisiko menularkan HIV. Di mana hubungan seksual melalui anus memiliki risiko tertinggi dalam penularan HIV. Hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan juga meningkatkan risiko tertular HIV. C. Kondom. Gunakan kondom setiap kali berhubungan seksual berisiko. Dengan menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seksual vaginal, anal, maupun oral yang berisiko, diharapkan dapat mencegah penularan HIV. D. Drugs. Tidak menggunakan narkotika suntikan. Penggunaan narkotika dengan menggunakan jarum suntik secara bersama, ini berisiko menularkan HIV. E. Equipment. Gunakan peralatan steril, terutama dalam penggunaan jarum untuk akupunktur, tato, dan tindik. Selain itu, E juga diartikan sebagai education. Artinya, HIV dan AIDS dapat dicegah dengan pemberian pendidikan yang tepat mengenai cara-cara pencegahannya. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non-seksual. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non-seksual ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non-seksual meliputi uji saring darah pendonor, pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non-medis yang melukai tubuh, dan pengurangan dampak buruk pada pengguna napsa suntik. Uji saring darah pendonor dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non-medis yang melukai tubuh dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional, serta memperhatikan kewaspadaan umum atau universal precaution. Pengurangan dampak buruk pada pengguna napsa suntik meliputi pertama, program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial. Kedua, mendorong penggunaan napsa suntik khususnya pecandu opiat menjalani program terapi rumatan. Ketiga, mendorong pengguna napsa suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual. Dan keempat, layanan konseling dengan tes HIV serta pencegahan atau imunisasi hepatitis. Penularan HIV dari ibu ke anak dapat terjadi selama kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya dilaksanakan melalui 4 kegiatan. Pertama, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif. Kedua, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Ketiga, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya. Dan keempat, pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Perlu dicatat bahwa sampai saat ini belum ada vaksin ataupun obat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit akibat infeksi HIV dan AIDS. Jika sudah terinfeksi HIV, maka aktivitas virus dapat dikendalikan dengan obat antiretroviral, sehingga orang HIV mampu hidup lebih sehat dengan harapan hidup lebih panjang dan memperkecil risiko menularkan HIV pada pasangannya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Saya Dr. Kemal N. Siregar. Wassalam.